Ya, dan untuk membahas big match antara Chelsea kontra Arsenal, kita sudah kedatangan Coach Justinus Laksana. Dan Coach Justin, welcome to the studio seperti biasa. Dan kita akan membahas Arsenal dan juga Chelsea kali ini, di mana Arsenal di awal sempat mengalahkan Chelsea 3-0 telak sekali itu kan. Kalau menurut Coach Justin nanti malam akan seperti apa? Kalau saya bilang 3-0 itu tidak bisa menjadi parameter ya, karena kita tahu bahwa awal-awal musim Conte bisa dibilang agak terseok-seok dengan formasinya. Dia melakukan beberapa eksperimen sampai dia akhirnya mendapatkan 3-4-3 yang bisa dibilang nyaris tidak terkalahkan. Jadi saya tidak setuju jika Wenger mengatakan bahwa kita sudah pernah mengalahkan mereka dan itu tidak berlaku lagi. Kalau kita melihat dari sisi Arsenal, mereka justru yang tampil tidak konsisten, menang banyak lawan Southampton tapi kalah di kandang lawan Watford. Nah, ini yang jadi masalah. Bukan masalah taktik. Saya tidak merasa Wenger adalah pelatih yang kaya taktik. Kenapa? Karena dia selalu memainkan dengan formasi yang sama. Sementara kita tahu Spurs Chelsea kalah dari Spurs pada saat Spurs juga bermain dengan formasi yang sesuai yang diterapkan dengan Chelsea. Nah, ini yang jadi masalah dengan Wenger. Dan juga pemain-pemain yang dia terapkan. Contoh Giroud. Giroud benar-benar hanya bagus sebagai super sub. Dia sebagai starting line up dia seringkali bermain buruk. Nah, apakah dia bisa merubah ini? Apakah dia bermain dengan false nine? Apakah dia bermain dengan DM yang punya karakter attacking, berani benar-benar menyerang, atau dia lebih bermain lebih bertahan? Kalau kita melihat mungkin setengah dari pertandingan yang dimenangkan oleh Chelsea, biasanya selisih hanya 1 gol. Dan proses terjadinya adalah mereka melakukan counter attack, overlapping, dan ini harus diwaspadai oleh Wenger, harus diantisipasi bahwa salah satu kekuatan dari Chelsea adalah counter attack. Ya, harus waspada berarti ya. Dan pertandingan malam nanti kedua tim ini akan bermain saling serang juga. Dan gimana Coach Justin ngelihat sosok kedua kiper yang akan jadi faktor penting di sini nanti? Justru kiper ini adalah faktor yang paling penting untuk membuat tim ini menjadi juara ya. Kita tahu bahwa mereka berada di ranking 1 dan 2 lah. Tapi saya melihat Courtois lebih stabil, lebih konsisten dibanding Petr Cech. Petr Cech yang kita melihat sekarang bukan bahkan salah satu kiper terbaik di Inggris. Tapi bukan kiper 10 tahun yang lalu lah. Jadi kualitasnya kalau menurut saya sudah agak menurun. Kalau kita bandingkan kiper, ini sangat krusial, sangat penting. Karena kemungkinan besar saya melihat Arsenal akan mendapatkan lebih banyak peluang. Tapi peluang yang sedikit yang didapatkan oleh Chelsea biasanya itu lebih efektif. Nah, ini yang bahaya. Ini harus diwaspadai untuk para kiper bahwa Cech tidak akan terlalu sering diserang, tapi serangan yang dilakukan itu bisa fatal, betul sekali. Oke, Coach, kita akan melihat dulu kalau gitu sekarang ini adalah formasi dari Chelsea 3-4-3 ya, Conte biasanya. Posisi wingback ditempati oleh Moses dan juga Alonso. Ini sepertinya punya peran ganda. Ini bertahan dan juga membantu serangan ya, Coach. Ya, ini yang dilakukan oleh Conte dan selama ini klub-klub Inggris masih agak kesulitan ya. Jadi peran Pedro Hazard yang di atas kertas 3 pemain di depan, pada prinsipnya mereka lebih masuk ke dalam. Nah, jika seandainya Moses mendapatkan bola, yang penting adalah peran Kante dan Matic. Dia akan di-backup oleh Aspi, Matic lebih ke depan, dan Kante membackup Cahill dan David Luiz. Sementara Alonso lebih adaptasi kepada Hazard. Nah, jika ini yang terjadi, kita lihat bahwa di belakang itu ada 4 pemain yang mengantisipasi serangan balik. Nah, sementara kita juga tahu bahwa 3 pemain ini memiliki kebersamaan dalam pergantian posisi. Nah, ini sangat sulit untuk diantisipasi oleh back-back Arsenal yang bisa dibilang akhir-akhir ini tampil tidak terlalu bagus. Oke, kalau secara keseluruhannya sendiri nanti Coach, menurut Coach Justin, siapa yang akan memberikan gol terbanyak? Saya tidak melihat kedua tim ini adalah tim yang sangat produktif, apalagi mereka bermain lawan tim yang tangguh. Jadi saya melihat ini akan menjadi pertandingan yang dari awal yang wait and see. Siapa yang lebih berani menyerang duluan, siapa yang lebih berani ofensif, di situ akan dimanfaatkan. Karena kita tahu bahwa mereka memiliki pemain sayap dan pemain depan yang luar biasa skillfulnya dan bagusnya, dan terutama dari sisi Chelsea. Dan ini harus benar-benar diantisipasi oleh Arsenal. Karena di Chelsea ada di sayap kanan terutama ya. Sayap kanan ini bisa dibilang titik lemahnya. Pada saat
Walcott mendapatkan bola di sayap kanan atau apa, pada saat Arsenal melakukan serangan, Walcott dan Iwobi itu harus melebar sehingga menarik Cahill dan Aspi keluar. Di tengah terjadi space kosong untuk Özil dan Alexis. Oke, nah tadi kan Coach Justin sendiri sempat bilang tentang Matic dan juga Kante ya. Kalau kita lihat dari pembagian perannya masing-masing ini nanti akan seperti apa? Saya bilang Kante lebih bagus dalam peran defensif karena beberapa kali saya melihat Kante maju ke depan, dia kehilangan bola, di counter tidak ada gemboknya di belakang. Nah, lebih baik Matic yang melakukan end passing terhadap 3 trio ini dan Kante di belakang Matic sebagai pembantunya David Luiz. Oke, baik. Dari Chelsea kita akan masuk ke formatnya Arsenal kali ini ya Coach. Jika di Chelsea tadi ada Kante, tapi di Arsenal ada Coquelin. Ini sama atau tidak tugas antara Coquelin dan dengan Kante di Chelsea? Saya lihat Coquelin lebih memiliki kapasitas menyerang lebih baik. Cuman yang jadi masalah pada saat kedua pemain ini ingin menyerang, terjadilah space kosong di tengah. Nah, ini yang jadi masalah, ini yang harus diwaspadai. Kita juga tahu bahwa pemain seperti Bellerin, Monreal selalu membantu serangan ke depan. Nah, seperti yang saya tadi katakan, peran Walcott dan Iwobi itu harusnya lebih keluar, bukan ke dalam. Tidak seperti yang dilakukan Chelsea. Kenapa? Untuk memanfaatkan, untuk menarik 3 back ini dirobek lah, ditarik keluar sehingga ada tempat untuk Özil dan Alexis. Di sini saya juga melihat Alexis seandainya Sanchez main dan saya harap Sanchez bermain, dia adalah false nine, jadi dia tidak stuck di area kotak penalti, tapi dia lebih mobile. Nah, ini sangat sulit untuk David Luiz untuk menjaga seorang Alexis. Oke, nah kalau Sanchez sendiri, perbedaannya Sanchez sebagai winger dan sebagai striker itu seperti apa Coach? Itu sangat berbeda. Pada saat Sanchez sebagai winger, dia nyaris tidak terlalu banyak melakukan crossing, tapi dia lebih masuk ke dalam seandainya dia sebagai winger. Akan tapi jika dia bermain sebagai false nine, dia akan lebih mobile, bermain melakukan set piece. Kerjasama dengan Özil itu jauh lebih bagus daripada dia sebagai winger. Tapi sekali lagi kita tidak tahu apakah dia memainkan, seandainya dia memainkan Giroud, kemungkinan besar Alexis sebagai winger. Tapi saya harap Alexis bermain kali ini sebagai false nine. Oke, nah setelah tadi kita melihat juga formasi masing-masing dari Arsenal dan juga Chelsea, kira-kira kalau untuk ball possession-nya Coach Justin, siapa yang akan lebih banyak nih nanti? Saya bilang Arsenal akan lebih banyak. Cuman justru ini yang jadi bahaya, ball possession kalau tidak mencetakkan peluang nggak ada gunanya. Iya. Nah, tapi pada saat mereka melakukan ball possession di counter attack, disinilah peran seorang Coquelin sangat penting, di mana dia dengan Koscielny dan Mustafi harus menjadi 3 pemain di belakang untuk mengantisipasi serangan Chelsea. Saya usulkan lebih baik bermain dengan offside daripada dengan man to man, karena 3 pemain Chelsea ini sangat bagus dari sisi positioning dan juga set piece. Oke, nah setelah 2 kali prediksi skor dari Coach Justin ini come true di sini, sekarang kita mau nanya lagi nih, kalau menurut Coach Justin prediksi skor Arsenal dan juga Chelsea untuk nanti malam akan seperti apa? Saya juga bilang ini akan menjadi game yang seri, bahkan seri ya? Yang dulu 1-1. Yang dulu 1-1 juga, waktu itu Coach Justin bilang nih. Jadi kita harus buktikan nanti malam kira-kira apakah akan 1-1 lagi. Coach Justin, terima kasih banyak untuk hadirnya di studio kita tentunya.